Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Harapannya Pak Budi tentu dalam keadaan baik, sehat senantiasa ya. Oke, baiklah. Bagaimana pembelajaran kalian di hari sebelumnya? Apakah tetap menikmati pembelajaran yang diberikan oleh Pak Budi? Semoga kalian senang dan berbahagia ya. Baiklah semuanya, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker mana kita bekerja, menjaga lebih baik daripada menjaga lebih baik Oke, semoga dalam belajar pada hari ini kalian sangat senang, kalian bahagia, kalian bisa menikmati setiap apa yang disampaikan. Baiklah semuanya, pada hari ini akan menjelaskan pembelajaran garis dan sudut. Garis dan sudut ini adalah pembelajaran pada saat kalian ada di kelas 7. Jadi ini untuk anak-anak di kelas 7. Oke, mari kita nikmati, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan ya. Selamat menikmati. Halo semuanya. Oke, kita akan lanjutkan dalam pembelajaran hari ini. Saya akan menyampaikan di mana di situ ada di sini titik, ada di sini garis, ya. Untuk bicara tentang garis, untuk bicara tentang sudut, harus tahu kita itu apa namanya titik. Jadi ada di sini ada titik A. Perhatikan di sini. Ini titik itu adalah nokta, ya, bisa titik A ataupun titik B. Ini bisa nokta titik C, ini nokta titik D, ya. Titik itu satu nokta, ya, yang mana kegunaannya banyak nanti ya. Ini tanda titik. Kemudian titik ini kalau kita hubungkan misalnya, ini yang disebut dengan garis. Garis punya arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya. Garis bisa ke kanan ataupun bisa ke kiri. Ini simbolnya begini, untuk ini garis ya, sebuah garis. Misalnya garis A dan garis B, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita apakah itu garis? Jadi garis itu adalah jikalau misalnya kita tarik ya sebuah titik, kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus ya, sangat panjang ya, bentuknya seperti ini. Ataupun misalnya ya, kita ambil satu contoh seperti ini garis ya. Jadi saya menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya. Saya contohkan misalnya ini ya, saya buat ini titik A ya. Ini berarti garis A ya. Ini saya buat garis B ya. Ini garis, jadi simbolnya adalah garis AB. Nah, itu ya cara menulisnya, garis A ke B. Jadi sebuah titik dihubungkan, dua buah titik dihubungkan akan membentuk sebuah garis, yaitu titik A dengan titik B menjadi garis AB, gitu ya. Kedua misalnya saya buat lagi, saya tambahkan lagi garis yang kedua. Garis yang kedua adalah saya buat di sini ya. Garis CD. Garis CD. Jadi garis AB ini berarti garis CD. Jadi titik nokta C dihubungkan ke titik nokta D akan membentuk sebuah garis. Jadi kalau garis itu bisa dibikin apa namanya, tanda panahnya begini ya.
Bisa. Ini juga artinya masih dipanjangkan. Bisa misalnya seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah garis AB, ini garis CD. Sampai di situ mengerti ya bagaimana itu titik dari mana garis? Jadi, oke, sampai di situ misalnya ini garis AB, ini garis CD. Hubungannya apa ini garis AB dan garis CD? Garis AB dan garis CD kan kalau dipanjangkan ke sini kan tidak bertemu. Tidak bertemu. Maka kedua garis ini, garis AB sejajar dengan garis CD. Itu ya. Garis AB itu sejajar dengan garis CD. Jadi simbolnya begini. Kalau sejajar ya, dua buah garis yang tidak saling memotong, maka disebut dia garis sejajar. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini kita gabungkan misalnya garis AB, kita buat seperti ini. Garis AB. Ya. Garis AB dan garis CD ya. Garis AB dan garis CD berpotongan atau tegak lurus. Berpotongan ya. Jadi dihubungkan sebuah garis, terus garis AB memotong garis CD, maka dua buah garis itu saling memotong, gitu ya. Saling memotong, sampai di situ paham? Jadi ada garis sejajar, ada garis yang saling memotong, gitu ya. Oke. Oke, yang berikutnya kita buat ini dua buah garis AB dan garis CD. Ini garis AB dan garis CD saling menyilang ya, bersilangan ya, menyilang atau bersilangan. Ini tidak membentuk sebuah dia tidak membentuk sebuah sudut ya, tidak membentuk sudutnya itu tidak 90 derajat. Jadi kedua garis itu disebut bersilangan. Oke, bisa juga garisnya itu misalnya begini. Ini juga kalau misalnya kita buat seperti ini juga garis yang sejajar. Ya, dua garis ini yang sejajar. Nah, ini misalnya garis AB, ini berdiri tegak, ini kayak seperti tanda tambah. Kalau kita buat seperti tanda tambah ya, maka kita buat tanda tambah, maka dia akan membentuk ini tegak lurus nih, CD. Garis AB dikatakan tegak lurus. Dimana di sini tegak lurus itu 90 derajat. Kalau berimpit dia begini ya. Ya, ini berimpit. Ya, jadi garis AB dan garis CD itu berada dalam satu bidang, satu garis. Itu berimpit kedua garisnya, gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya selanjutnya adalah hubungan antara garis. Dua buah garis akan membentuk apa saja.
Jadi jenis-jenis sudut. Sekarang kita akan bicara tentang sudut. Jadi kalau ada garis AB, kita gabungkan dengan garis CD, ya, akan membentuk sebuah sudut di sini. Akan membentuk sebuah sudut. Jadi kalau dua buah garis dipertemukan pada satu titik tertentu akan membentuk sebuah sudut, ya. Misalnya ini titik A, ini titik B, ya kan? Ini titik D di sini ya. Maka ini adalah sudutnya, simbolnya ini. Sudut B A D. Gitu ya. Berarti di titik A. Gitu ya. Kemudian ini garis AB ini disebut kaki sudut. Ini juga CD ini disebut kaki sudutnya. Jadi kaki sudut kalau membentuk sebuah sudut. Jadi jenis-jenis sudut itu ada lagi, ya kan? Coba kita hapus lagi. Nah, misalnya ini kita luruskan begini. Oke. Ya. Sudut misalnya di sini ini B, ini D ya. Atau kita bikin di sini misalnya ini P Q R. Maka ini namanya sudutnya lancip. Jadi kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, itu sudut lancip. Gitu ya. Ini sudut lancip. Kemudian kalau misalnya ini kita ganti menjadi begini. Oke. Atau misalnya kita buat seperti ini. Nah, ini akan membentuk ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Jadi ada ini sudut siku. Besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Ya. Sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian kalau misalnya ini kita arahkan ke sini. Nah, ini tadi kan 90 ya. Ini misalnya 30, ini 90. Ini berarti 120. Ini misalnya 120 derajat. Begini. Maka ini sudut ini disebut sudut tumpul. Ya. Kalau begitu sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu kurang dari 180 derajat. Jadi kemudian kalau misalnya garis lurus saja, taruh garis lurus, nah, misalnya garis lurus begini, ini disebut dengan ini garis lurus, berarti garis lurus kan 180 ya. Ini disebut sudut berpelurus, gitu ya, sudut berpelurus, ya, gitu ya, sudut berpelurus. Kemudian kalau misalnya ini ke sini, ya, yang kita tinjau yang sini dari sini, gini ya. Ini disebut sudut refleks. Sudut refleks, kebalikannya, gitu ya. Kebalikan, misalnya sudut lancip, kebalikannya itu sudut refleksnya, sisanya. Satu sudut itu kan ada 90, kalau satu lingkaran misalnya 360, gitu ya. Oke. Demikian yang bisa Pak Budi sampaikan hari ini mengenai garis, titik, garis, dan sudut. Semoga kalian memahami dan
mengerti setiap apa yang disampaikan ya. Tetap semangat, tetap rajin untuk membaca bukunya agar apa yang kalian pelajari bermakna. Oke, selamat pagi. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam belajar matematika.